Kedatangan tokoh-tokoh politik ke kediaman Jokowi belakangan ini adalah ajang adu dukungan politik. Masing-masing pendukung matahari sedang dikerahkan untuk membuat matahari itu tetap menyala terang. Sampai saat ini, saya masih tidak mengerti kenapa Prabowo masih belum bisa melihat ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Isu ijazah benar-benar membuat Jokowi kian terpojok. Pihak Jokowi masih ngotot bertahan dari desakan sebagian orang untuk menunjukkan ijazah yang asli. Isu ini naik tingkat ke level baru di mana beberapa orang mendatangi UGM agar memperlihatkan ijazah yang asli. Di hari yang sama, ada sesuatu yang menarik. 3 pimpinan dari Jawa Timur datang ke rumah Jokowi di Solo, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya. Menurut pengakuan Khofifah, dia datang untuk bersilaturahmi. Mereka juga sempat membahas perang dagang antara Amerika dengan Cina. Dan tidak lama setelah itu, giliran Hercules yang mendatangi rumah Jokowi. Sudah tahu kan Hercules itu siapa? Kita bahas satu persatu. Kalau menurut perkataan Khofifah, pertemuan itu cuma silaturahmi, sekalian membahas perang dagang. Saya rasa banyak yang tidak percaya. Membahas isu geopolitik seharusnya dengan kepala negara yang sekarang, bukan dengan mantan presiden. Kemudian Hercules, saat ditanya kedatangannya, dia ikut membahas soal isu ijazah Jokowi. Menurut dia, ijazah Jokowi itu asli. Karena kalau ijazahnya palsu, masa Jokowi bisa menjadi wali kota, gubernur, dan presiden? Ini agak membingungkan. Kenapa Hercules pun ikut membahas tentang ijazah? Jangan-jangan kedatangan Khofifah juga sekalian membahas soal polemik ijazah Jokowi. Jokowi kalau sedang diserang oleh isu-isu panas, biasanya akan memamerkan dukungan. Kadang ada saja orang yang datang ke rumah Jokowi, lalu diliput supaya ada kesan Jokowi itu masih dicari-cari banyak orang. Jokowi itu seperti sedang memainkan drama di mana dia berperan sebagai tokoh yang powerful, yang punya banyak dukungan dan dicari-cari orang hebat di negeri ini. Ketika dia diserang isu ijazah palsu, Jokowi agak terguncang. Isu ini agak berbeda dengan isu-isu murahan seperti isu PKI dan sebagainya. Polemik ijazah ini agak berbeda karena untuk pertama kalinya Jokowi harus meminta bantuan tim hukum untuk mengcounter isu ini. Selama ini Jokowi orangnya kalem. Ada isu apapun, dia bisa menanggapi dengan santai dan senyum. Reaksinya slow, seolah itu bukan masalah besar. Tapi isu ijazah ini berhasil membuat Jokowi agak panik. Meskipun ada cara mudah dengan memperlihatkan ijazahnya, tapi dia lebih memilih cara yang lebih repot, yaitu memanggil kuasa hukum. Saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi dari kacamata banyak orang, ini agak aneh dan tidak masuk akal. Ketika dia terguncang, Jokowi itu seperti terombang-ambing. Pegangannya goyah, tanah yang dia pijak seakan berguncang. Jokowi butuh pegangan baru supaya tidak terjatuh. Biasanya, itu berarti akan ada orang-orang hebat yang datang ke rumahnya. Salah satunya untuk show off atau pamer kalau dia itu bukan orang sembarangan. Padahal beberapa hari lalu, 2 menteri, yaitu Menteri Kelautan Perikanan dan Menteri Kesehatan juga datang ke rumah Jokowi. Bahkan keduanya kompak menyebut Jokowi dengan sebutan bos. Ini benar-benar lawakan yang sudah tidak lucu, tapi miris. Ada mantan presiden yang belum bisa move on. Ngapain coba menteri menyebut Jokowi bos? Ini kurang etis karena bos mereka sekarang pastinya presiden yang sekarang. Ini kelihatan jelas, matahari kembar makin kesini makin kelihatan nyata. Ini bukan lagi sekedar rumor atau konspirasi. Kedatangan menteri, Khofifah, dan Hercules dan yang lain-lain sebelumnya makin membuktikan itu. Silakan kalau ada yang menyangkal, tapi ini tinggal menunggu waktu saja. Matahari mana yang akan semakin terang dan mana yang akan meredup. Kedatangan tokoh-tokoh politik ke kediaman Jokowi belakangan ini adalah ajang adu dukungan politik. Masing-masing pendukung matahari sedang dikerahkan untuk membuat matahari itu tetap menyala terang. Sampai saat ini,
Saya masih tidak mengerti kenapa Prabowo masih belum bisa melihat ini. Mungkin karena ketiduran sehingga tidak tahu apa yang terjadi di luar istana, atau mungkin dibisiki informasi yang salah oleh para pembisik. Jokowi ini terbukti sedang bekerja di balik layar. Dia tidak pensiun, dia tidak menjadi rakyat biasa, dia tetap bekerja dan mengatur orang-orangnya agar bekerja sesuai kepentingannya. Zaman mantan SBY enggak gini-gini amat. Tidak ada drama awak media standby di sekitaran rumahnya. Tidak ada adegan masyarakat berbondong-bondong ke rumah SBY. Tidak ada adegan tokoh politik mendatangi kediaman SBY sebanyak Jokowi. Katakanlah Prabowo tidak masalah, tapi secara wibawa dia itu sudah tidak ada wibawanya karena muncul persepsi dua matahari kembar. Matahari yang satu sudah waktunya redup, tapi tetap memaksa untuk tetap terang, bahkan mau lebih terang dari matahari yang satu lagi. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ada kesan Prabowo sebagai presiden terpilih itu cuma simbol, sedangkan Jokowi itu terlihat seperti pemimpin sebenarnya, periode ketiga. Tidak salah kalau ada yang menyebut pemerintahan Prabowo itu sebenarnya pemerintahan Jokowi periode ketiga. Banyak yang kasihan dan simpati pada Prabowo, tapi gimana ya, yang bersangkutan tidak sadar. Diingatin, malah membantah dan bangga dekat-dekat dengan Jokowi. Dia disarankan untuk lepas dari Jokowi, singkirkan orang-orangnya Jokowi, tapi dia malah takut dipisahkan dengan Jokowi, seperti orang yang tidak bisa mandiri. Kita tunggu saja gimana kelanjutannya. Jokowi makin kesini makin tidak tenang. Kalau kalian melihat wajahnya, entah kenapa dia itu seperti banyak pikiran. Cahaya wajahnya kayak lebih kusam dari biasanya, kayak belum bisa melepaskan beban masa lalu dan belum bisa move on. Terkait polemik ijazah Jokowi, saya bersikap netral sambil menunggu drama apa lagi yang bakal muncul ke publik. Ini bukan sembarang drama karena melibatkan kuasa hukum. Baru kali ini ada orang yang menggugat ijazah seorang mantan kepala negara, bahkan sampai ada yang mendatangi kampus. Mungkin ini yang pertama kalinya di dunia dan cuma ada di Indonesia. Jokowi kalau mau lebih kredibel, harusnya naik level. Jangan lagi dikunjungi menteri atau kepala daerah. Sekalian suruh Presiden Amerika atau Presiden Tiongkok yang datang bertamu ke Solo, biar lebih heboh. Atau orang-orang kaya seperti Bill Gates, Elon Musk, bertamu ke rumah Jokowi dalam rangka silaturahmi. Lalu minta mereka bahas ijazahnya asli. Kalau mau bikin drama, jangan tanggung-tanggung. Kalau orang lain yang ngomong, mungkin tidak banyak yang percaya. Tapi kalau kepala negara hebat, atau orang-orang terkaya di dunia yang ngomong, mungkin banyak yang bakal percaya. Kalau bisa sekalian artis-artis Hollywood suruh datang ke Solo, biar lebih meyakinkan. Biar orang-orang di seluruh dunia tahu kalau di negara ini ada orang sehebat dan sekarisma Jokowi. Saya rasa cukup sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.